Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya mau mengedukasi atau sharing. Karena apa? Saya dari bujang sampai sekarang tidak hanya sekedar guru, tapi memberikan solusi, memberikan edukasi, membantu. Contohnya saya dari pada waktu bujang dulu punya murid kurang lebih 10 orang. Semuanya yang ketinggalan itu bisa saya berikan solusi masing-masing sehingga berhasil semua. Itu teman-teman. Itu apa rahasianya? Mengedukasi kok bisa berhasil. Ya walaupun awal-awalnya, walaupun sementara kadang-kadang dengan perkembangan zaman berubah-ubah kadang-kadang gagal. Tapi setelah itu dipelajari, alhamdulillah berhasil. Ya walaupun nggak langsung, ibarat tanaman, memelihara tanaman itu nggak langsung sehari semalam langsung tunas, tapi pertumbuhannya terus. Ibarat tanaman itu kalau dirawat, tadinya macet nggak mau bertunas, tapi terus bertumbuh kembang, bertunas. Itulah artinya kita merawat keluarga, baik keluarga kecil atau diri sendiri atau keluarga menengah atau besar. Itu intinya merawat manusia itu seperti merawat tanaman. Bagaimana supaya tanaman ini bertumbuh kembang secara otomatis. Kita tinggal membantu mana yang diperlukan saja. Nah, itu teman-teman. Contohnya, berhubung zaman berubah-ubah, kadang-kadang kita mengalami kendala. Tapi asal nggak putus asa, nyatanya solusi ada-ada saja. Contohnya, saya dulu pernah terkendala masalah nggak semangat. Setelah dulu semangat ya berjuang, tahu-tahu kok sekitar umur 40-an atau 50-an ya, kok semangatnya menurun. Ternyata setelah saya analisis, saya cek ya, karena di sini programnya acara kerja kontrol evaluasi tindak lanjut konsultasi kepada orang yang profesional di bidangnya. Setelah saya cek, ternyata yaitu unsur pola pikir ya, unsur pola pikir, unsur kesehatan jasmani rohani, unsur cara menyikapi tekanan atau bulian. Karena yang namanya bulian atau tekanan itu mulai dulu sampai sekarang sudah biasa begini. Baik keluarga kecil, menengah sampai besar, baik itu sengaja atau enggak disengaja karena lingkungannya bully-bulian atau saling bully-bulian, sehingga kadang-kadang menjadikan ketegangan. Akhirnya yang tadinya itu harusnya ditangani serius, akhirnya jadi nggak serius. Kadang-kadang jadi marah atau kadang-kadang otaknya mati. Nah itu akhirnya bagaimana saya kok sekitar tahun akhirnya saya cek di lapangan. Mengapa saya dulu berjuang berhasil ya mengelola mulai anak kecil sampai umur 16, sampai SD, sampai SMP berhasil, setelah itu kok lenyap, gagal. Ya enggak gagal total, maksudnya ada hambatan. Pembinaan ya pembinaan bisa berlangsung, cuma kok masih ada kendala, tersendat-sendat. Setelah itu saya adakan cek. Oleh cek, berhubung sekarang ini
pengaruh sudah internasional. Ngeceknya saya secara internasional. Kok iya? Karena anak-anak kan sudah terpengaruh overdosis HP. Nah, sehingga saya cek bagaimana mulai tingkat bawah, desa, kecamatan, tanggapannya bagaimana, kabupaten, provinsi, ya, pusat bagaimana. Cek tanggapannya satu persatu. Ternyata setelah saya cek itu ternyata menghadapi manusia nggak seperti dulu. Dulu saya hanya menganalisis sebatas lesan itu masih bisa dipercaya manusia. Tapi sekarang enggak, karena sudah tercemar politikus baik sengaja atau tidak. Karena di orang kan apa itu mendengar di YouTube itu kan tentang politikus, jadi otaknya manusia tercemar begitu. Akhirnya saya mengecek baik diri saya atau keluarga saya atau teman-teman siapa saja itu saya cek dari bahasa tubuhnya, ya, bahasa lisan, mata, dan tindakan di lapangan. Sinkron enggak? Kalau enggak sinkron berarti perlu diinterogasi. Nah, cara interogasinya enggak seperti polisi itu. Interogasinya enggak secara langsung. Contohnya interogasi anak, istri, antara tindakan di lapangan dengan apa itu pembicaraan, kok enggak salah, ada masalah apa. Nah, sebetulnya kadang-kadang orangnya semangat tapi tindakan itu ternyata ada kendala-kendala, yaitu overdosis HP. Dengan overdosis HP dia kan bingung mau mengerjakan mana yang dulu, dan capek, otaknya bisa capek. Nah, setelah itu saya cek secara offline kemampuan di lapangan, mulai tingkat di desa, ya, kelompok desa, kecamatan, daerah, sejauh mana batasan mereka untuk mengedukasi. Nah, batasannya ternyata banyak yang mengeluh dengan overdosis HP, banyak yang mengeluh. Akhirnya saya nggak putus asa, berdoa cari solusi. Alhamdulillah, ya walaupun nggak langsung berhasil, ya minimal tanaman ini ada agak tumbuh, ya, tiap hari bisa tumbuh, akhirnya bisa semakin berhasil, bisa semakin rukun lagi, kompak lagi, bisa dibenahi. Begitu. Caranya bagaimana? Yaitu pada waktu anak dinasehati hanya berapa menit saja sudah capek. Akhirnya itu artinya akan kena overdose. Nah, solusinya yaitu di samping doa, yaitu apa itu solusinya, yaitu saya beri pesan-pesan lewat di YouTube, lewat WA, Facebook, status WA. Alhamdulillah pesan-pesannya setiap hari masuk, sehingga berhubung pesan-pesan saya itu ya kuncinya, ya juga rinciannya, kan orang jadi nggak bingung. Kalau hanya rincian, biasanya kan rincian tuh macam-macam, apalagi di memandang dari sudut kepentingan masing-masing orang, sehingga kadang-kadang kan malah menjadi suatu argumentasi. Nah, di sini kemudian solusinya yaitu diberi kuncinya. Pesan-pesan saya ada kunci-kuncinya. Nah, itu alhamdulillah akhirnya mereka semakin mengetahui titik lemahnya dan titik
kelebihannya, sehingga mereka bisa mengatur baik diri sendiri dan lingkungannya, sehingga diajak umuman bisa sinkron. Nah, ibarat tidak nabuh gamelan, ya mah bisa sinkron. Nah, tapi bisa berhasil itu nggak diponis. Memang mensinkronkan itu perlu waktu. Baik keluarga kecil, menengah, besar itu untuk mensinkronkan komunikasi ini perlu waktu, perlu latihan. Yang gagal biasanya diponis. Yang gagal sampai 50 tahun nggak berhasil, sampai mati nggak berhasil, ternyata diponis. Nah, lah pembinaan yang berhasil ini nggak diponis. Karena apa? Ibarat latihan sepak bola, kalau diponis, ya kan gagal. Itulah kita latihan komunikasi satu keluarga, baik keluarga rumah tangga kecil atau menengah, berarti ponis ya nggak bisa. Nah, akhirnya berhubung nggak diponis, di antara anggota keluarga itu mempunyai ide masing-masing, ya, dengan disyukuri yang ada, minimal masih hidup disyukuri. Itu ternyata otaknya mempunyai inovatif, bahkan sebelum guru menerangkan, nah, itu malah punya inovatif. Akhirnya guru hanya berikan pesan-pesan yang diperlukan saja. Nah, begitu teman-teman. Jadi kalau kita punya masalah, jangan sampai putus asa, jangan sampai bosan, karena semua orang itu sebetulnya punya masalah. Ya, cuma kadang-kadang pandai menutupinya, atau memang rahasia masing-masing keluarga kan nggak boleh dibongkar. Tapi walaupun saya nggak membongkar, ya, pada dasarnya semua manusia itu punya masalah. Karena apa? Kok punya masalah? Ya karena di keluarga manapun, baik keluarga rumah tangga kecil, menengah, besar, itu pasti dua golongan. Satu golongan yang sudah dewasa pemikirannya, dua golongan yang belum dewasa pemikirannya, ya. Satu yang sudah dewasa pemikiran, dua golongan yang belum dewasa pemikirannya. Itu pasti ada masalah. Cuma mengapa ada orang yang bisa terbuka terkecohnya, ada yang tertutup? Ya, sebenarnya sama-sama terkecohnya. Iya. Tapi yang satunya tertutup, yang satunya terbuka. Ya karena yang satunya ini nggak bisa megang rahasia, yang satunya bisa megang rahasia keluarga, begitu teman-teman. Nah, tapi pada dasarnya begitu. Makanya di tempat saya ini, rumah belakang ini rumah yang untuk pembinaan orang yang belum dewasa pemikirannya. Di depan untuk orang yang sudah dewasa pemikirannya, sehingga di situ diberi kurikulum yang berbeda. Alhamdulillah itu bisa berhasil. Akhirnya yang dewasa pemikirannya ini kedewasaan semakin tinggi, sehingga mampu mendampingi orang yang belum dewasa. Orang yang belum dewasa ini akhirnya semakin dewasa, padahal belum dimasukkan pembinaan yang sudah dewasa, teman-teman. Ini fakta, teman-teman, ya. Jadi saya mengedukasi manusia itu sama dengan merubah mindset seseorang. Ini saya bujang, teman-teman, ya. Itu caranya begitu. Caranya pakai ilmu rasa. Jadi ilmu rasa. Jadi perasaan seseorang itu kalau diperlakukan begini, dicek. Mengapa orang bisa murung? Mengapa orang bisa ketawa? Mengapa orang itu ketawanya dibuat? Mengapa orang itu ketawanya asli? Itu bisa dipelajari, teman-teman. Jadi ilmu rasa itu penting. Karena apa? Ya seperti mengelola tanaman ini, kan pakai ilmu rasa, teman-teman. Contohnya, kalau daunnya seperti ini, daunnya ini
ah, hijau hijau muda, kalau ini hijau tua. Terus nah ini kan walaupun kalau sudah hafal ya, seperti saya kan sudah hafal, sudah gerak refleks, sudah terbiasa. Nah itu saya nggak usah membongkar akar di dalam tanah, itu sudah bisa mengira-ngira teman-teman. Kalau belum apa ya, akarnya dikasih plastik putih akhirnya akan kelihatan. Tapi kalau sudah apa, enggak hanya memandang dari daunnya ini sudah bisa. Contohnya daun hijau berapa persen, daun kuning muda berapa persen. Berarti kekuatannya berapa persen supaya enggak mudah uh, mati. Nah, contohnya kalau terlalu tumbuh daun muda warnanya kuning lebih banyak, itu ini biasanya rawan mati, apalagi cengkeh. Biasanya mati satu pohon itu pernah begitu. Makanya antara daun kuning muda dan hijau tua itu jumlahnya harus imbang supaya enggak rawan mati. Kalau hanya tahun tua saja, nah itu kalau terlalu tua, terlalu banyak nitrogen, nah itu nanti ya cepat mati. Makanya keseimbangan gizi itu penting. Nah masalah juga itu teman-teman, masalah manusia juga sama, kesehatan manusia, kesehatan struktur keluarga, mulai keluarga kecil, rumah tangga kecil, menengah besar, itu harus ada keseimbangan teman-teman. Ya, ada keseimbangan. Kok ada seperti bangunan teman-teman, enggak banjir, umpamanya banjir, hujan banjir, itu kalau bagi orang yang proporsional itu mudah saja dicek gentengnya, dilihat oh ada yang enggak lurus, dibenahi. Tapi bagi orang yang percaya mitos ya, mitos itu kan belum fakta, akhirnya dikira rumah ini rusak semua, kan gitu. Ada anggota keluarga yang dianggap nakal. Loh, kadang-kadang kita dikira ini orang anak ini memang nakalnya luar biasa. Padahal mungkin hanya kesalahan apa begitu saja. Setelah dibenahi, dilatih, itu sudah beres. Berhubung selalu diponis, selalu dibesar-besaran, akhirnya anaknya malah otaknya mati, akhirnya nakalnya malah semakin menggila gitu. Soalnya awal-awalnya itu hanya berapa saja, ibarat genteng itu hanya nggak lurus gitu saja, diluruskan sudah selesai. Itu banyak permasalahan di sana, asalnya hanya nggak mungkin suatu penyakit itu kok langsung jarang sekali gitu. Ya, seperti tanaman, ada gejala-gejala. Kalau petaninya paham, itu gejala awal sudah tahu. Kalau petaninya proporsional, makanya pentingnya konsultasi kepada orang yang proporsional di bidangnya. Contohnya saya dulu, pada waktu saya gagal konsultasi kepemimpinan desa, pimpinan desa gagal, alasan malah berarti kita harus konsultasi ke kecamatan gagal, konsultasi ke apa itu kabupaten gagal, konsultasi ke tingkat gubernur gagal, tingkat pusat. Alhamdulillah itu sudah saya lakukan. Saya lakukan, alhamdulillah ketemu konsultan yang takwa, sabar, menetapi aturan, dan tidak putus asa.
sehingga alhamdulillah saya mendapatkan guru yang standar. Akhirnya saya diberi materi yang seimbang dengan permasalahan saya. Akhirnya masalah saya, keluarga saya yang tadinya ibarat tanaman agak layu-layu, akhirnya semakin semangat itu teman-teman. Jadi artinya kita dengan kondisi apapun itu jangan putus asa. Aslinya hanya kalau bagi orang tahu hanya apanya putus asa. Cuma berhubung kita putus asa sementara belum mendapatkan konsultan, dikira masalah itu dianggap luar biasa, pada karena yang menghadap itu kalau servis sepeda motor kan jelas ya, kita lama punya kerusakan sepeda motor kan jelas, kita sudah tahu oh ini bengkelnya biasa di sana orang. Tapi kalau masalah psikologis belum tentu teman-teman. Karena apa? Kadang-kadang di lingkungan itu banyak orang yang tercemar politikus atau politikus, sehingga orang mau terjun, orang yang proporsional itu mau terjun itu kadang-kadang terjun langsung itu kadang-kadang masih berpikir beribu-ribu kali lipat. Akhirnya bagaimana? Saya langsung terjun di pimpinan yang lebih tinggi. Akhirnya pimpinan lebih tinggi menurunkan instruksi, disebar luaskan secara tertulis, bikin instruksi begini-begini, akhirnya berhasil teman-teman. Jadi artinya sebetulnya permasalahan itu enggak besar, dibesar-besaran oleh orang yang tercemar politikus atau politikus, sehingga orang yang di atas itu mau terjun langsung itu ya masih gedek-gedek teman-teman. Akhirnya solusi ampuhnya bagi saya berdoa saja, berdoa nggak putus asa terus. Akhirnya ada instruksi dari atas, langsung turun ke bawah, ya sudah. Akhirnya orang yang bawah itu ya langsung nggak bisa berkutik, nah, begitu. Jadi kadang-kadang kita itu di posisi benar karena lingkungan orang yang tercemar politik atau apa, kita jadi terjepit teman-teman. Tapi kita jangan putus asa. Kita itu diuji sejauh mana kita percaya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kita jalan buntu, sini jalan buntu, itu ibarat itik. Itik itu mau keluar lewat pagar ini buntu, dia jalan terus sampai menemukan jalan keluar. Kita juga begitu. Kita itu seandainya jalan buntu dalam banyak masalah itu diuji. Kita percaya enggak ilmu Tuhan Yang Maha Esa itu? Seandainya 7 lautan ditambah 7 lautan jadi mangsi untuk menulis ilmu Tuhan Yang Maha Esa enggak cukup. Itu percaya enggak? Kalau itu percaya, nyatanya saya setiap menghadapi masalah, baik diri saya sendiri, keluarga atau teman-teman, ya atau teman-teman, nyatanya setelah mendapat solusi, akhirnya solusi itu saya bikin suatu video ini. Begitu teman-teman. Contohnya sebetulnya saya tuh dokter sudah disiapin, tapi di Pokesmas sudah disiapin, tapi saya belum sampai ke dokter, usaha saya sudah berhasil teman-teman. Contohnya kalau sakit, kalau darahnya tinggi, ini daun pepaya dicampur dengan air sehingga dengan keseimbangan supaya daun pepaya enggak begitu pahit. Rasanya kemudian diberi bumbu-bumbu seperti masakan itu, dioseng terus dimakan. Itu darah bisa turun. Cuma kalau terlalu banyak dosisnya nanti bisa emah
karena ini mengandung asam urat. Nah, itu apa kalau asam urat? Ya pakai apa itu berhenti dulu. Pakai tahan napas ya, tarik napas, ditahan, diototkan di perut, akhirnya paru-paru longgar, perut longgar, lemahnya hilang. Jadi kadang-kadang kita nggak cukup hanya mengandalkan pola makan, harus pakai olahraga pernapasan atau senam atau olahraga bela diri. Jadi artinya kita itu keadaan apapun jangan putus asa. Begitu. Kasihan kepada mereka kalau kita, apalagi saya itu sebagai kepala keluarga. Ya, kasihan kepada mereka kalau saya putus asa. Siapa yang memberi contoh mereka? Mereka nggak cukup dibilang, harus diberi contoh secara langsung. Ya, begitu. Dan contoh ini tiap hari dibikin video-video, nggak bisa. Ya, rutin, nggak bisa kita langsung ngebrak datang kepada seseorang. Sekarang juga harus mau begini, nggak bisa. Kita ya kadang-kadang bisa, kadang enggak. Kalau gebrakan itu paling seandainya bisa kemampuannya hanya berapa hari atau berapa jam atau berapa tahun. Nanti kalau lupa ya kambuh lagi ya. Nah, bagaimana rutin setiap hari? Contoh saya rutin setiap hari bikin video pesan-pesan begitu. Ibarat merawat tanaman itu ya, ibarat kita olahraga ya rutin tiap hari. Dan sekarang kan mudah ya. Seandainya nggak mampu mendatangkan mentor, seharusnya kesehatan itu kan mendatangkan mentor ya. Seandainya nggak mampu mendatangkan dokter dan mentor, seperti saya ini, sebetulnya dokter sudah disiapin di Puskesmas. Tapi karena saya tiap hari itu menggeluti tentang kesehatan, ya ternyata ada solusinya, dibantu doa. Dan tujuan saya sifat memberi, ya pemberi solusi baik diri sendiri, yang diutamakan diri sendiri dulu, setelah itu istri, setelah itu anak-anak, setelah itu teman-teman, saudara-saudara, begitu. Ya baik secara langsung atau tidak langsung ya bikin video ini. Sebab kalau hanya secara langsung saja itu biasanya lambat karena menemui orang, apalagi orangnya banyak. Itu kalau 4 mata waktunya kan nggak cukup. Kalau nggak 4 mata, privasi orang bisa bocor. Akhirnya masalah malah nggak selesai. Kalau zaman dulu menyembuhkan orang, kadang-kadang orang nggak peduli privasinya orang bocor. Tapi kalau sekarang, kalau penyembuhan membongkar rahasia, privasi rahasia, membongkar rahasia seorang, itu akhirnya pasien takut. Nah di sini saya kan pakai YouTube, sehingga privasi orang, rahasia orang kan nggak terbuka, nggak terbuka kemana kan selamat. Akhirnya bisa sembuh, nyatanya bisa sembuh. Yang tadinya bulan nggak jadi bulan, yang tadinya korban bully bisa sembuh, yang tadinya akhlaknya kurang bagus, yang tadinya komunikasinya kurang harmonis jadi harmonis. Itulah teman-teman, yang penting kita jangan putus asa. Yang penting keadaan sulit apapun, sulit bertubi-tubi, itu menguji kita. Yakin enggak ilmu Tuhan Yang Maha Esa itu luas, kita tinggal meminta. Nyatanya saya itu solusi tiap hari itu terus mengalir. Karena apa? Saya berusaha memberi diri saya, istri saya, keluarga saya, dan orang lain ibarat sumur. Kalau ditimba malah semakin mengalir terus sumbernya. Dulu saya nggak mengalir seperti ini, ide inovatif saya. Karena apa? Nggak saya bagikan. Karena mau bagikan bingung caranya. Masih bingung ya dibagikan, tapi akhirnya nggak malah. Sekarang saya bagikan mengalir terus.
tiap hari itu inovatif dan mengalir terus. Nah itulah teman-teman. Jadi kalau kita sampaikan semua, nggak ada habis-habisnya. Makanya yang penting tarutin mendapat ilmu seberapa saja, kerjakan. Ya, contohnya saya dulu pertanian ini, saya nggak menunggu, pernah memelihara apa itu pohon belimbing kurang lebih setengah hektar. Itu saya tadinya nggak menunggu saya mendapatkan tanah saya segitu. Ya saya ada tanaman satu dua kita belajar. Alhamdulillah dengan belajar tiap hari rutin bisa rahasianya tanaman. Kesehatan juga gitu teman-teman. Kita belajar. Apalagi sekarang itu kalau Anda seandainya nggak mampu untuk cari mentor, ya sharing dengan saya atau Anda tanya tulis di kolom komentar kan enak. Ini Tuhan yang Maha Esa yang memberi, harus disyukuri. Contohnya orang-orang saya ajak mensyukuri minimal masih hidup. Akhirnya mereka punya inovatif. Begitu. Yang tadinya macet nggak ternyata setelah saya suruh mensyukuri apa yang ada minimal masih hidup, akhirnya punya inovatif. Artinya karena apa? Tuhan yang Maha Esa tahu pada orang yang tidak syukur kadang-kadang terlalu memandang ke depan sehingga lupa untuk mensyukuri. Contohnya saya dulu mengapa istri saya kok sulit dinasehati, ternyata tercemar politikus, ada politikus nyusup, tapi saya nggak bosan-bosan, terus saya cari permasalahan kan ketemu ya, akhirnya saya bisa menginterogasi atau memandang dari gerak-geriknya, tindakannya, bahasa tubuh, wajah, lisan. Akhirnya kok nggak sinkron. Saya interogasinya nggak seperti polisi, interogasi nggak secara langsung sehingga orang nggak. Akhirnya setelah itu lancar. Jadi pengalaman-pengalaman seperti ini perlu disebarluaskan, sebab suatu kegagalan kesempatan kita belajar, berhasil kesempatan sebarluaskan gitu teman-teman. Jadi alhamdulillah mereka yang mengalami kesulitan itu kadang-kadang mau konsultasi secara offline itu kadang-kadang sulit kalau tingkatannya masalahnya berat. Nah, dengan begini kan enak ya, dengan nonton YouTube seperti ini kan enak, langsung tanya permasalahan apa, nanti insya Allah dibikinkan video selanjutnya. Anda komennya seperti apa silahkan, mau tanya tentang tanaman atau kesehatan, masalah keluarga kecil mana, kan Anda nggak saya bongkar, rahasia Anda, privasi Anda nggak saya bongkar, nggak apa-apa teman-teman. Itu ya, baik ya, jangan sampai ya kita jadi fatal. Banyak orang di sana fatal karena ya karena lambat cari konsultan. Nah, mumpung saya sudah ketemu konsultan dan saya sudah kerjakan berhasil, seandainya Anda nggak sempat cari konsultan di sana-sana, orang yang tawakal, belum menemukan, sementara Anda sharing di sini atau tanya tulis di kolom komentar, nanti Anda akan bisa sambil berdoa bagaimana supaya ketemu konsultan secara offline. Nah, begitu teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, silahkan Anda ingin apa, tanya apa, apakah tentang kesehatan apa. Nah, itu. Apabila ada kekurangannya, minta maaf teman-teman. Apabila Anda mau
berikan masukan silahkan ya, kita sama-sama ya, sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.